Pada topik ini saya akan jelaskan tentang data type atau tipe data pada Qt framework. Qt sendiri mempunyai banyak data tipe, baik yang bagian dari yang C++ yang seperti kita tahu ya, kemudian kita juga punya tipe yang sama seperti tadi ukurannya dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan untuk size integer ini juga tergantung dari prosesor yang mendefine. Jadi sebenarnya kita nggak perlu dipusingkan dengan size seperti ini, tapi kita harus sadar bahwa beberapa prosesor ini akan memperlakukan tipe data yang berbeda-beda. Secara umum kita harus tahu bahwa ini adalah tipe dasar yang ada di dalam Qt sendiri, dan ini ada di Qt global ini headernya. Kita cukup define ini, nanti kita akan dapat basic tipe datanya seperti ini, baik ukurannya maupun minimum value dan maksimumnya. Sebagai gambaran, integer dengan 8 bit ini, maka size-nya 1 byte, nilainya minimal minus 128 sampai 127 ya. Dan beberapa tipe data lain kita juga menyediakan kompleks data. Sebenarnya adalah wrapper atau penyederhanaan dari suatu tipe data yang generik, yang basic, seperti contohnya key found untuk manipulasi found, color, browse, string, rect, size, dan banyak sekali objek-objek tipe data yang kita bisa define. Dan kita juga bisa membuat tipe data sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, satu lagi yang namanya Qt varian ini, kalau kita mau spesifik, mau generik suatu tipe data ya. Jadi kita punya suatu tipe data yang berbeda-beda, string, picture, color, dan sebagainya, dan kita mau returnkan suatu objek yang generik, maka objek ini kita bisa gunakan. Jadi ini semacam kayak varian di beberapa bahasa pemrograman lainnya. Dan sebagai contohnya, misalkan ini sebagai tipe basic, saya define v ini adalah key varian, dan i saya adalah integer. Saya define i-nya, kemudian maka varian v ini saya masukkan i, artinya maka dia tipenya adalah integer. Jadi kita bisa ketahuan. Kita juga bisa tahu spesifik seperti ini. Kalau misalkan key varian, key color C-nya diisi dengan warna merah, kemudian kita bisa set v value-nya dengan C, artinya sekarang v adalah tipenya key colors. Jadi kita bisa tahu berapa color yang di sini. Jadi ini hanya generic. Nah, beberapa kita juga bikin custom, bisa custom tipe data, yaitu kita define dari suatu kelas, misalkan kelas person dengan beberapa atribut, properti, dan metode yang kita bisa define. Nah, ini yang kita bisa buat tipe sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini saya akan menemukan bagaimana tipe data dan deklarasinya menggunakan Qt. Oke, kita masuk ke demo data type. Untuk lebih mudahnya, mungkin saya buat console application supaya kita fokus ke bagaimana deklarasi tipe data dan penggunaannya langsung. Misalkan di sini my data type demo, next, kemudian saya pilih hanya desktop, next, dan finish. Dan di sini akan dibuat konsol aplikasi di sini, dan untuk deklarasinya kita bisa buat misalkan tipe datanya di classic, integer, and sama dengan misalkan 10. Nah, pada C++ itu kita juga masih tetap bisa menggunakan printf, yaitu misalkan nilai n sama dengan %d n.
kalau kita jalankan, kita build, pastikan tidak ada error di sini. Oke, di sini printf itu kita perlu namanya IOStream untuk kita build ulang di sini. Ini menunjukkan sukses, dan kalau kita jalankan, maka di sini kita lihat bahwa nilai n sama dengan 10. Selain printf, Qt juga menyediakan untuk I/O nya, yaitu namanya keydebug ya. Kita bisa gunakan keydebug seperti ini, dan kita juga bisa sintaks seperti ini untuk masukkan ke dalam keydebug seperti ini. Oke, supaya ini bisa keluar, saya kasih return n untuk return carrier. Oke, kita build di sini dan pastikan tidak ada yang error. Oke, ini sukses. Kita jalankan, kita akan dapatkan muncul I/O, yaitu nilai n sama dengan 10. Selain tipe data klasik ini, kita juga bisa mendeklarasikan suatu objek tipe data baru, yaitu bisa melalui dengan kelas. Jadi kalau misalkan saya menambahkan sesuatu baru di sini, add new item, dan satu kelas di sini saya deklarasikan misalnya my class, kemudian finish, maka di sini kalau kita lihat di sini dia ada namanya my class. Oke, jadi deklarasinya ya kita seperti kayak C, kita harus includekan dulu my class.h. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa tahu my class obj. Kalau kita build di sini, maka di sini terlihat bahwa obj ini adalah tipe datanya my class, dan my class ini kita udah define di dalam header ini dan implementasi dan GPP, dan ini kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan.